Syukran kasiran, terima kasih banyak atas sambutan daripada Ketua Panitia peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Untuk acara selanjutnya, langsung saja kita mendengarkan untayan-untayan ilmu Mau'izatul Hasanah yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Ki Haji Lutfi Zawawi. Wa ilaihi falyatafaddal mashkura. Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksiru minas salati alayya fa inna salatakum alayya maghfiratun lizunubikum. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para habaib, para kiai, para ulama, para tokoh masyarakat dan orang-orang tua kita, dan senantiasa kita doakan guru-guru kita panjang umur, sehat walafiat, terus bisa membimbing kita untuk dekat kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Satu hari ketika Rasulullah sedang berkumpul dengan para sahabat-sahabatnya, tiba-tiba Rasulullah berdiri, kemudian Rasulullah berkata, mata alqa ikhwani, mata alqa ikhwani, mata alqa ikhwani. Berulang-ulang Nabi mengucapkan itu sampai heran para sahabat. Mata alqa ikhwani, kapan aku bisa berjumpa dengan saudara-saudaraku? Kapan aku bisa bertemu dengan saudara-saudaraku? Aku rindu dengan mereka, aku ingin berkumpul dan berjumpa dengan mereka. Berdiri Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kemudian beliau berkata, alasna ikhwanaka ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu ya Rasulullah? Bukankah kami yang ada di sini adalah saudara-saudaramu ya Rasulullah? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, antum ashabi, kalian bukan saudara-saudaraku, kalian adalah sahabat-sahabatku. Kalian yang hadir pada saat ini, yang duduk bersamaku saat ini, kalian adalah sahabat-sahabatku. Aku rindu dengan saudara-saudaraku. Aku ingin berjumpa dengan mereka. Aku ingin berkumpul dengan mereka. Mata alqa ikhwani. Heran sahabat, kemudian Abu Bakar bertanya, waman ikhwanuka ya Rasulullah? Wahai Rasulullah, kalau seandainya kami yang ada saat ini bersama engkau adalah hanya sebatas sahabat-sahabatmu, padahal kami hidup bersamamu, kami berjuang bersamamu, kami berjihad bersamamu, kalau kami hanya sebatas sahabat-sahabatmu, lalu siapakah yang engkau maksud dengan saudara-saudaramu itu ya Rasulullah? Orang yang engkau rindukan, orang yang ingin sekali engkau berjumpa dengan mereka, engkau ingin berkumpul dengan mereka. Dengan ikhwanuka ya Rasulullah, siapa yang engkau maksud dengan saudara-saudaramu itu ya Rasulullah? Apa kata Nabi Muhammad? Ikhwani unasun ya'tuna min ba'di amanu bi wa lam yarawni wa sallu alayya wa lam yaltaqu bi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
Yang aku maksud dengan saudara-saudaraku, kata Nabi Muhammad, yang aku rindu sama mereka, aku ingin berjumpa dengan mereka, aku ingin berkumpul dengan mereka. Unasun yatuna min ba'di, adalah orang-orang yang hidup bukan pada zamanku, kata Nabi Muhammad. Orang-orang yang hidup sesudah wafatku, kata Nabi Muhammad. Amanu bi walam yarawni, tapi mereka beriman kepadaku padahal mereka belum pernah melihat aku. Wasallau alayya walam yaltaqu bi, mereka bersalawat kepadaku padahal mereka belum pernah berjumpa dengan aku. Itu orang yang aku rindukan, kata Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dirindukan oleh Nabi Muhammad. Sudah pernah ketemu dengan Nabi Muhammad? Halo? Assalamualaikum. Sudah pernah lihat Nabi Muhammad? Sudah pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad? Kalau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, beliau cinta kepada Nabi Muhammad, beliau beriman kepada Nabi Muhammad, beliau salawat kepada Nabi Muhammad. Pantas atau tidak? Wajar kalau Abu Bakar As-Siddiq beliau cinta sama Nabi Muhammad, karena beliau hidup di zaman Nabi Muhammad. Beliau berjumpa dengan Nabi Muhammad, beliau melihat Nabi Muhammad. Wajar kalau mereka cinta kepada Nabi Muhammad. Tapi yang luar biasa, belum pernah melihat Nabi Muhammad, belum pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad, tapi kita cinta kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bahasa lisan kita bersalawat kepada Nabi Muhammad. Mohon izin para habaib, para kiai. Tadi sebelum kesini saya mengajar ada 3 tempat. Satu tempat baca kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Di dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, Al-Imam Zainuddin Al-Madibari beliau tuliskan satu kisah di dalam kitab itu. Ada satu cerita, ada seorang ulama yang cukup masyhur yang bernama Sufyan As-Tsauri. Sufyan As-Tsauri pernah satu hari beliau berangkat ke Mekah, beliau ingin melaksanakan ibadah umroh. Kemudian Sufyan As-Tsauri beliau tawaf mengelilingi Ka'bah. Dia umroh, ya. Ada yang belum umroh di sini? Ya doain mudah-mudahan bisa umroh. Amin ya Rabbal. Coba yang belum tunjuk tangan ya, Pak. Enggak pernah saya doain biar yang tunjuk tangan yang belum pernah mudah-mudahan bisa ke sana. Ayo benar saja. Mau umroh? Dibayarin mau? Dibayarin mau? Sama saya juga mau kalau doain. Ya Allah, orang yang bisa datang ke Baitullah, orang yang bisa berkunjung ke Madinah Al-Munawwarah, ini orang bukan karena dia orang kaya, enggak, tapi karena memang dia diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlalu banyak orang yang kaya, duitnya banyak, tapi nggak bisa sampai ke sana. Ada nggak yang begitu kira-kira? Duit banyak, badan sehat, tapi nggak bisa datang ke Mekah dan ke Madinah. Padahal kata Nabi, man malaka zada wa rahilatan tuballighuhu ila baitillah wa lam yahujja fala alaihi ay yamuta yahudiyan aw nasraniyan. Kata Nabi, kalau ada orang kaya, duitnya banyak, badannya sehat, tapi dia kagak mau berangkat ke sana, dia tidak mau haji, tidak mau umrah, maka nanti kalau dia mati, tinggal pilih mati dalam keadaan Yahudi atau mati dalam keadaan Nasrani. Na'udzubillah. Orang yang berangkat ke sana bukan karena lantaran dia kaya, kagak. Oh, mungkin karena dia orang yang rajin ibadah, belum tentu. Ada orang yang tiap malam tahajud, nggak pernah tinggal tahajud. Dalam tahajud selesai, tiap malam dia berdoa, ya Allah, kapan saya bisa berangkat ke Baitullah? Kapan saya bisa berziarah ke Madinah? Tiap malam dia tahajud, Allah belum izinkan dia berangkat. Betul? Tapi ada orang boro-boro tahajud, sembahyang masih bolong-bolong, berangkat ke saudara-saudara. Ada nggak yang begitu? Orang berangkat ke sana. Tapi mudah-mudahan kalau sekarang kita merayakan hari bersama dengan memperingati Maulid Nabi Muhammad,
Allah izinkan kita bisa berziarah ke makam Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Syekh Sofyan As-Sauri berangkat, dia umroh, kemudian dia tawaf sampai di Ka'bah. Dia mau mulai tawaf, bismillahi Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Dia tawaf, dia kelilingi Ka'bah. Ketika pada saat putaran pertama, dia lihat ada seorang anak muda sedang melaksanakan tawaf sama seperti dia. Dideketin oleh Syekh Sofyan As-Sauri. Ketika dideketin, dia pengen dengar baca apa ini anak muda. Ternyata anak muda itu tidak ada yang dia baca kecuali Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baca apa? Itu yang dibaca oleh anak muda ini. Ini diceritakan dalam Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Ini anak muda bacaannya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Diikuti oleh Syekh Sofyan As-Sauri. Di putaran kedua, ternyata nih anak muda baca salawat kepada Nabi Muhammad. Ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai kepada putaran yang ketujuh, nggak ada yang dibaca kecuali hanya apa? Salawat kepada Nabi Muhammad. Kata Imam Syekh Sofyan As-Sauri, saya pengen tunggu. Ketika dia sa'i, dia baca apa? Habis selesai tawaf, sunnah hukumnya kita sembahyang sunnah tawaf 2 rakaat. Syekh Sofyan As-Sauri sembahyang di depan Ka'bah, dia berdoa. Di sampingnya anak muda. Anak muda ini habis sembahyang sunnah tawaf, dia angkat tangannya, tapi dibaca oleh dia Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dia tidak baca doa, dia hanya baca apa? Salawat kepada Nabi Muhammad. Sampailah pelaksanaan sa'i, datang ke Mas'a baina Safa wal Marwah. Sampai di Safa. Ketika di Safa berangkat ke Marwah, anak muda ini baca salawat kepada Nabi Muhammad. Dari Marwah ke Safa dia baca salawat kepada Nabi Muhammad. 7 putaran yang dia baca hanya apa? Salawat kepada Nabi Muhammad. Selesai dia melaksanakan sa'i, tahallul, didatangi oleh Sofyan As-Sauri, kemudian ditanya oleh Syekh Sofyan As-Sauri. Kata Syekh Sofyan As-Sauri, anak muda, aku perhatikan dari awal sejak engkau tawaf putaran pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kemudian engkau sa'i antara Safa dan Marwah, yang kamu baca hanya salawat kepada Nabi Muhammad. Apakah engkau tidak tahu, wahai anak muda, bahwa setiap putaran-putaran itu ada doa terkhusus, beda antara putaran pertama, kedua, dan ketiga? Apakah engkau tidak tahu ini ada doa? Kata anak muda ini, Tuan Imam, saya tahu tawaf itu doanya beda antara putaran pertama dan kedua, dan saya hafal doa itu. Lalu kenapa engkau tidak membaca doa itu, tapi engkau membaca salawat kepada Nabi Muhammad? Apa kata anak muda itu? Tuan Imam, sejak peristiwa itu aku sudah bernazar kepada Allah, aku tidak lagi berdoa kecuali hanya membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Ditanya oleh Syekh Sofyan As-Sauri, peristiwa apa yang menyebabkan engkau sampai bernazar seperti ini? Diceritakan Nasabah. Sampai jam berapa ya? Halo? Sampai jam berapa? Jam 12. Jam 12. Benar nih? Oke. Berapa duit? Kemudian ketika selesai ditanya oleh Sofyan As-Sauri, peristiwa apa yang membuat engkau bernazar seperti itu? Ini anak muda cerita. Apa kata anak muda itu? Syekh Zainuddin Al-Balibari cerita di dalam kisah itu. Ternyata anak muda ini punya ayah. Ayahnya ini pedagang, sukses. Dia belajar, dia berdagang antara satu kota dengan kota yang lain. Diceritakan dalam kitab itu. Kemudian anak muda ini diajak oleh ayahnya untuk berdagang keluar kota. Disiapin barang-barang dagangannya, kemudian disiapin kuda dan lain sebagainya. Kemudian dia pun berangkat, disiapin tuh tenda buat istirahat. Orang Arab kalau dia tenda istirahat di tengah-tengah padang pasir, dia bikin tenda.
Dah perjalanan, singkat cerita 3 hari 4 hari perjalanan, kemudian ayahnya sakit di padang pasir. Ketika ayahnya sakit di padang pasir, anak muda ini bikin tenda. Setelah dia bikin tenda, kemudian ayahnya dimasukin, dia pergi, dia cari kampung orang untuk bisa nolong supaya ayahnya ini bisa diobati. Ternyata setelah dia muter-muter, tidak ketemu satupun orang pada saat itu. Akhirnya dia balik ke tenda. Ketika dia balik ke tenda, alangkah terkejutnya, ternyata ayahnya meninggal dunia. Pada saat itu dia bingung, dia pun keluar lagi, dia cari orang lagi untuk bisa ngurusin jenazahnya. Setelah dia muter, nggak ketemu lagi tuh orang, balik lagi dia. Setelah dia balik, dia buka jenazah ayahnya, nangis dia, histeris, istighfar kepada Allah. Kenapa? Karena ayahnya ternyata pada saat meninggal dunia, maaf, palanya berubah menjadi pala seekor keledai. Ini orang palanya berubah menjadi pala seekor keledai. Nangislah ini sang anak muda, ditutupin itu. Dia menangis itu ayahnya, padahal ayahnya ini orang yang rajin ibadahnya, padahal ayahnya suka membaca Al-Quran, padahal ayahnya tidak pernah lepas bersolawat kepada Nabi Muhammad. Tapi kenapa pada saat meninggal palanya berubah menjadi pala keledai? Ketika dia sedang menangis, tiba-tiba di luar tenda ada yang mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian keluarlah anak muda ini, dia buka pintu tenda itu. Kaget saudara, karena dia lihat ada orang yang begitu tampan luar biasa, naik kuda putih bersih, ini kuda. Kemudian orang ini luar biasa, cahayanya keluar dari wajah itu. Kemudian orang ini bertanya kepada anak muda itu, dia bilang, kenapa matamu itu bengul? Kau bengul? Halo? Apa bengul? Udah sampai sini aja ya. Nah, karena sebanyakan apa? Nangis. Ditanya, iya, ayah saya meninggal dunia. Katanya, nah, orang tamu, boleh aku masuk untuk melihat dia? Kemudian dilihat itu jenazah. Setelah jenazah itu dilihat, masih belum dibuka. Kata ini tamu bilang, kullu nafsin za'iqatul, semua orang akan pasti kembali kepada Allah. Semua orang pasti akan merasakan kematian. Sudah, jangan terlalu sedih engkau ini. Kata anak muda ini bilang, Tuhan, saya sedih menangis bukan karena meninggalnya orang tua saya. Saya sedih menangis bukan karena wafatnya ayah saya. Lalu apa yang membuat engkau sedih? Dibukalah wajahnya. Ternyata kepalanya jadi kepala apa? Keledai. Ini yang membuat saya sedih. Apa kata cantamu ini? Bolehkah aku minta izin untuk menolong dan membantumu berdoa kepada Allah agar ini kembali ayahmu seperti semula? Tanya anak muda ini, apa engkau bisa dan apa engkau mampu melakukan itu? Tidak ada yang tidak bisa. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun. Kalau Allah menghendaki bisa. Kemudian tamu ini pun berdoa kepada Allah. Setelah dia berdoa, kemudian diusap kepala. Setelah usap kepalanya, perlahan-lahan kepala ini berubah kembali kepada asalnya. Tidak lagi menjadi seekor keledai, tapi seperti kembali semula. Kira-kira nih anak muda seneng gak? Dia tanya, Anda ini sebetulnya siapa? Tidak akan mungkin bisa melakukan ini kecuali orang yang punya hubungan dekat kepada Allah. Dengan berdoa, engkau usap kembali itu kepala. Apa jawaban itu? Syekh Zainuddin Al-Bari tulis dalam kitab itu. Orang itu menjawab, Ana Muhammad bin Abdullah Rasulullah. Ternyata yang datang adalah Rasulullah. Dikabari oleh malaikat Jibril alaihissalam. Kata malaikat Jibril, ada umatmu meninggal dunia di tengah padang pasir. Orang yang suka membaca salawat kepadamu, dia meninggal dunia dalam keadaan hidup. Kemudian Nabi Muhammad minta izin, sampaikan salamku untuk Allahu Rabbul Alamin. Aku ingin memberikan pertolongan dan syafaat kepada hamba umatku, kata Nabi Muhammad.
kemudian diizinkanlah oleh Allah, maka Nabi Muhammad datang seperti itu, saudara. Ditolongi oleh Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad bertanya kepada anak muda ini. Apa kata anak Nabi Muhammad kepada anak muda? Apa dosa yang dilakukan oleh ayahmu sehingga Allah hinakan dia seperti ini? Padahal tadi kata anak muda, ayah saya orang yang rajin ibadah, ayah saya orang yang suka membaca sholawat, ayah saya yang suka membaca Al-Quran. Lalu kenapa dia mendapatkan kehinaan? Ceritalah ini sang anak kepada Nabi Muhammad, bahwa ayahku memang orang yang rajin ibadah, suka membaca Al-Quran dan sholawat kepada Nabi, tidak pernah berhenti. Lalu yang menyebabkan dia seperti itu, maaf beribu maaf, digambarkan dalam kitab itu, karena ayahnya ini adalah seorang rentenir. Dia suka meminjamkan uang dengan minta bunga yang besar. Allah hinakan. Yang jadi catatan di sini, orang yang berbuat maksiat karena dia suka membaca sholawat kepada Nabi Muhammad, ternyata Rasulullah pun memberikan pertolongan kepada orang itu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Saya boleh cerita nggak sedikit? Mungkin antum semua kenal. Dulu ada seorang mubalik lagi terkenalnya meninggal dunia, lagi masyhurnya, tahu-tahu meninggal dunia. Masih kenal sama Ustadz Jepri Al-Bukhari, Tahadusan bin Iman. 2 hari sebelum beliau meninggal dunia, beliau telepon saya. Beliau meninggal hari Jumat, itu hari Rabu beliau telepon saya, singkatnya dia telepon, dia bilang, guru, kalau saya punya salah selama pergaulan sama guru, minta maaf ya guru. Kalau ada tutur kata saya, tingkah laku saya yang kurang adab, kurang sopan, maafin. Saya bilang sama Uce, saya bilang, Ustadz, sama-sama kalau saya punya salah juga maafin. Dah, selesai. Hari Kamisnya sore, saya lagi mau tolak kitab, tiba-tiba handphone saya bunyi, masuk WA. Ternyata dari Uce. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Tuan Guru, sekedar informasi saja. Mulai hari ini handphone saya tidak saya aktifkan lagi. Itu Kamis sore tuh. Kalau saya punya salah maafin Guru. Dah, wassalam Uce. Saya jawab, baik, terima kasih Ustadz atas informasinya. Kalau handphone antum dimatikan, nanti kalau aneh butuh perlu sama antum, kira-kira menghubungi siapa? Aneh males. Dah, sampai sekarang belum dijawab. Itu Kamis sore. Malam Jumat saya ngajar, ada 3 tempat, Simpro, Kebayoran Lama, Kebayoran Baru. Malamnya ceramah. Pulang selesai kira-kira jam 12:30 baru sampai rumah. Istirahat, malam Jumat nih, istirahat. Ketika saya istirahat, bangun 3:30 pengen sembahyang. Tumben-tumbenan, ngerti tumben-tumbenan? Tumben-tumbenan bangun tidur, biasanya saya ke kamar mandi sembahyang. Gampang. Ini kagak. Tumben-tumbenan saya nonton TV. Berdua sama istri saya. Istri saya perempuan. Saya nonton TV tumben-tumbenan. Tuh pas di TV itu ada running tag, tahu running tag nggak? Ada tulisan yang di bawah tuh. Ada tulisan, telah meninggal dunia Ustadz Jepri Al-Bukhari jam 2 malam karena kecelakaan di apa namanya? Kaget saya. Kemarin Rabu masih telepon saya. Tadi sore pun masih sempat apa? SMS ke saya. Insya Allah. Kita cerita, saya bilang sama jamaah, besok kita takziah. Takziah, habis sembahyang subuh, siap-siap jam 7 saya berangkat. Sampai ke rumahnya di Rempoa. Ketika sampai di rumahnya di Rempoa, itu jenazah udah siap. Kemudian keluarganya lihat saya dipanggil. Saya disuruh bicara di depan jenazah.
Saya orang yang terakhir bicara di jenazahnya itu Uji Anwarullah. Ya, selesai bicara, itu yang melawat banyak nggak kira-kira? Banyak, yang luar biasa. Setelah rapi, ini jenazah dibawa. Karena sembayanginnya di mana? Di mana? Istiqlal. Bayangin di Islam. Itu yang nganterin ratusan motor nganterin bakso. Dalam hati saya tanya, hebat amat gitu. Meninggal dunianya luar biasa. Yang melawat ribuan, yang nganterin, yang nyembayangin, yang ziarahin. Selesai. Hanya saya dalam diri saya, apa sebetulnya keistimewaannya si Uji? Kalau timbang bicara artis, banyak artis tapi nggak kayak begitu, betul? Saya berpikir-pikir apa ini yang menyebabkan kok beliau bisa diangkat derajatnya oleh Allah. Ini anak baru kemarin, umurnya baru 40 tahun, saudara. Meninggal dunia. Ketika dia meninggal dunia, tapi ribuan orang yang melayat, ribuan orang yang nyembayangin, ribuan orang yang ziarahin, sampai gini hari kuburannya didatengin. Betul? Apa keistimewaannya? Ini yang lagi saya cari. Pikirin, oh mungkin karena ilmunya. Enggak, dia bukan ulama besar, dia hanya mubaligh, dia hanya penceramah. Tuh, bukan, dia bukan ulama besar, dia hanya mubaligh doang. Oh, mungkin karena ibadahnya. Enggak juga. Ibadahnya masih biasa-biasa saja. Dia belum menghidupkan malam-malam untuk beribadah kepada Allah. Enggak, bukan karena ibadahnya. Oh, mungkin karena akhlaknya kali bagus sampai orang pada. Enggak juga. Dia kalau datang ke rumah saya, mohon maaf, ini pakai motor moge, motor gede, datang ke rumah pakai celana levis, pakai rantai, Pak. Tuh dia kalau datang. Bukan itu. Lalu apa dong yang bisa mengangkat dia? Kalau seandainya ada seorang ulama umur 70, 80 tahun, muridnya banyak, meninggal dunia, ribuan yang nyembayangin, pantas apa enggak kira-kira? Sayyidul Walid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf, ketika beliau meninggal dunia, tumben, betul, tol dibuka, betul ya? Ribuan orang datang. Itu Syekh Haji Muhammad Syafi'i Al-Lami, ketika beliau meninggal dunia, 98 kali disolatkan jenazahnya karena saking banyaknya itu orang. Semua wajar kalau beliau ini anak muda, saudara. Apa kelebihannya? Kok bisa sampai diangkat derajatnya seperti itu? Ilmunya? Bukan. Akhlaknya? Enggak. Ibadahnya? Bukan. Satu yang saya ketemu, saudara, apa? Uji tidak pernah lepas bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ini yang membuat dia, makanya ketika dia jatuh motor itu habis kumpul sama teman-temannya, pengen nyelesain volume rekaman dia tentang solawat kepada Nabi Muhammad. Pantas kalau Allah angkat derajatnya karena berkat apa? Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Syakir Al-Khubawi dalam kitab Turratun Nasihin itu beliau menjelaskan datang malaikat Israil kepada Nabi Muhammad, kemudian dia duduk di hadapan Nabi Muhammad, fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, diadu dua dengkulnya kepada dengkul Nabi Muhammad. Faqala, kemudian berkata malaikat Jibril, malaikat Israil, apa kata malaikat Israil sang pencabut nyawa di hadapan Nabi? Ya Rasulullah, man shalla alaika min ummatika, wahai Rasulullah, barang siapa yang suka membaca sholawat kepadamu daripada umat-umatmu, aku berjanji, aku bersumpah, ana akbitu ruhahu kama kabatul arwahal anbiya wal mursalin. Kata malaikat Israil, aku bersumpah di hadapanmu ya Rasulullah, buat orang yang suka membaca sholawat kepada Nabi Muhammad, aku akan cabut ruhnya sebagaimana aku cabut ruhnya para nabi dan para rasul. Meninggal dunia dalam keadaan husnul. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini aja, saudara, apalagi dalam situasi kondisi kita sekarang.
10 bulan kita jalanin di hidup yang rada beda, betul? Kayaknya sempit banget hidup, padahal kita hidup dalam dunia yang begitu luas, tapi kita terasa sempit, penuh dengan ketakutan, penuh dengan keresahan, betul? Susun mulu sama orang, kagak boleh banget lihat orang batuk dikit, nih kita ngalamin satu zaman di mana mau ibadah susah. Pernah kita alami musola kita kekunci, betul ya? Masjid kita ketutup, saudara. Jangan musola kita, jangan masjid kita, Masjid Nabawi di mana ada Nabi Muhammad. Kita nggak bisa ke sana karena ini musibah, betul? Kita ngalamin satu masa keadaan nggak ada obatnya, saudara, kecuali kita dekatkan diri kita kepada Allah. Kalau dulu ada Nabi Muhammad, Allah nggak akan turunkan azab, Allah nggak akan turunkan musibah dan bencana. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Selama engkau masih ada Muhammad di dalamnya, aku tidak akan turunkan itu azab. Nggak ada azab, saudara, selama ada siapa? Padahal kalau bicara kemunkaran zaman dulu, kemunkaran ada atau tidak? Kemaksiatan ada atau tidak? Siapa yang nggak kenal Abu Jahal? Siapa yang nggak kenal Abu Lahab? Tapi Allah tidak turunkan azab dan tidak turunkan musibah karena masih ada siapa? Nabi Muhammad. Jaminannya Nabi Muhammad. Allah tidak turunkan itu azab selama Nabi Muhammad masih ada di dalam. Sekarang Nabi Muhammad udah nggak ada, betul? Siapa yang bisa menjamin ini? Siapa yang bisa untuk menghentikan musibah ini? Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ini kuncinya, saudara. Allah tidak akan turunkan ini azab, Allah tidak akan turunkan ini musibah selama masih ada orang-orang yang mau berzikir kepada Allah, bersolawat kepada Nabi Muhammad. Allah akan redam ini musibah-musibah ini. Insya obatnya hanya berzikir kepada Allah. Allah kalau bicara gedeg, masuk tahu gedeg nggak, Pak? Gedeg apa ya, gedeg ya orangnya? Kalau udah bicara gedeg, Allah udah gedeg banget, Pak, sama kelakuan manusia, betul? Allah udah marah banget, udah terlalu banyak orang-orang yang terlalu berani dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai Allah mengatakan dalam hadis qudsinya, apa kata Allah? Inni la ahimu bi ahlil ardi adaban. Kadang-kadang aku pengen tumpahkan saja ini azab di muka bumi ini, kata Allah, karena saking keselnya melihat tingkah laku manusia. Tapi kata Allah, fa idza nazartu ila ummari buyuti, ketika aku lihat masih ada orang yang datang memakmurkan rumah-rumahku, kata Allah, masih ada masjid zikir, masih ada masjid ta'lim, masih ada sholatul jamaah, alhamdulillah, wal mutahabbina fiyya, masih ada orang yang saling sayang menyayangi karena aku, wal mustaghfirina bil ashar, masih ada orang yang beristighfar, berzikir kepadaku, kata Allah, soroftu azabi anhum, nggak jadi aku turunkan azab karena aku masih menghormati orang-orang yang berzikir kepadaku, kata Allah. Jelas? Jelas? Kalau udah jelas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran, terima kasih banyak atas apa yang telah beliau sampaikan, untayan ilmu yang sangat bermanfaat buat kita. Mudah-mudahan guru kita Ustaz Kiai Haji Lutfi Zawawi, kita doain beliau mudah-mudahan diberikan sehat walafiat, diberikan panjang umur, diberkahi dalam kehidupannya, hajat-hajatnya dijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita yang mendengar apa yang beliau sampaikan bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya yaitu acara doa penutup. Namun sebelum doa penutup ada permintaan doa suratul Fatihah untuk Ibunda Hajah Nur Anis binti Hasan atau yang dikenal dengan Haji Maning. Ya, beliau dalam keadaan kurang sehat. Kita doain mudah-mudahan dengan barokah suratul Fatihah beliau diberikan sehat walafiat,
diberikan panjang umur, dipulihkan kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga permintaan Fatihah juga untuk Ustadz Haji Mat Yasin juga, Haji Mat Yasin yang dalam keadaan kurang sehat juga. Kita doain mudah-mudahan barokah Fatihah, barokah Maulid, mudah-mudahan beliau semuanya dan semua kita, keluarga kita yang dalam keadaan kurang sehat, orang tua kita, kakek nenek kita, keluarga kita semuanya yang dalam keadaan kurang sehat, mudah-mudahan barokah suratul Fatihah Allah berikan sehat walafiat, Allah angkat penyakitnya, Allah panjangkan usianya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Dan adalah selanjutnya itu doa penutup yang akan disampaikan oleh Al-Habib Tahir Al-Habsyi, dan saya selaku pembawa acara mohon maaf atas apa yang ada di dalam kekurangan-kekurangan yang saya sampaikan di sana sini, atau ada kata-kata yang kurang enak didengar. Saya mengucapkan memohon ribuan maaf yang sebesar-besarnya kepada antum semua, wabil khusus kepada para habaib, para sadis, para tuan-tuan guru semuanya. Saya mohon maaf minta ridhonya. Mudah-mudahan kita semua diberikan sehat dan afiat, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada guru kita Al-Habib Tahir Al-Habsyi, fa ilahi falyatafaddal. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa bihaqqil Fatihah. Bismillahil Fatihah. Barakatil Fatihah. Barik lana wa auladana wa zurriyatana. Allah nafa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'uluman nafi'ah. Allahumma ighfir li sayyidina Muhammad. Allahumma arham sayyidina Muhammad. Allahumma ijbur sayyidina Muhammad. Allahumma astir umat Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih umat Sayyidina Muhammad. Allahumma a'idil Islam wal muslimin. Allahumma a'idil Islam wal muslimin. Wa ansur man nasarat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Da'wahum biha subhanallah wa ta'ala salam. Wa akhir da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Pada panitia mohon dikeluarkan tuntunan. Pada hadirin mohon untuk saat diatur dan melakukan hidangan bersama-sama. Bye.
وبارك عليه وعلى آله